33. Bismillahirrahmanirrahim. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يؤتى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في صحيحين. Hadis yang ke-33 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap manusia diterima pengakuan mereka, maka seorang akan mengaku harta dan darah seseorang. Akan tetapi bukti wajib bagi penuduh dan sumpah atas yang mengingkari. Hadisnya hasan dan diriwayatkan oleh Baihaqi dan yang lainnya. Bagiannya di dalam Sahihain. Baik, ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kemarin hadis ke-32 sudah kita bahas. Apa bunyi hadisnya, Maksudi? La dharara wa la dhirara. Hadisnya la dharara wa la dhirara. Naam. Sant. Baik. Hadis ini la dharara wa la dhirara. La dharara wa la dhirara. La di situ. La nafi atau nahi? Mari. Nahi. La nafi tetapi bermakna nahi, yakni peniadaan tetapi mengandung apa? Larangan. San. La darara wa la dirar. Apa makna darar dan apa makna dirar? Apakah keduanya bermakna satu ataukah berbeda maknanya? Pak? Gimana? Yang pertama ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan sama atau tidak? Yang pertama, pendapat pertama ada yang mengatakan sama. La dharara wa la dhirar. Sebagian ulama mengatakan maknanya apa? Sama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sama. Kalau yang mengatakan tidak sama, apa perbedaannya? Terus. Gimana? Tentu. Bagi yang mengatakan berbeda. Kalau yang artinya itu mendaratkan diri sendiri. Mendaratkan bagi orang lain. Baik. Itu pendapat yang pertama. Yani pendapat pertama bagi orang yang mengatakan berbeda. Baik. Ada yang bermakna lain lagi. Terwasit. La dharara wa la dhirar. Beda atau tidak? Beda. Baik. Apa perbedaannya? Ya, satu tadi sudah disebutkan. Tinggal tambahi lagi. Dan itu membalas menggunakan orang lain lebih. Nah, baik. Jadi la dharara wa la dhirar. Pertama di sini apakah ini maknanya sama ataukah berbeda? Di sini ada dua pendapat. Sebagian para ulama mengatakan apa? Sama. Yakni ini hanya sekedar untuk taukid, menguatkan. Baik. Yaitu taukid dengan mengulang, gitu ya. Taukid lafzi. Yang kedua, ada yang mengatakan berbeda, tidak. Mereka mengatakan berbeda. Dan ini yang lebih kuat berdasarkan kaidah apa? At-ta'sis aula min at-ta'kid. At-ta'sis aula min at-ta'kid. Kalau kita katakan berbeda, apa perbedaannya? Para ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan la dharar wa la dhirar. Dharar yakni memadaratkan diri sendiri. Contohnya apa kalau memadaratkan diri sendiri? Roni.
Memadaratkan diri sendiri. Contohnya apa? Merokok. Ahsan. Memadaratkan diri sendiri itu doror. Adapun diror atau dalam tulisan yang lain idror, ya, memadaratkan orang lain. Dan ini contohnya banyak sekali. Misalkan mencuri, ini memadaratkan orang lain, ya, melukai orang lain, ini adalah memadaratkan orang lain dan sebagainya. Baik, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, la darar wa la dirar, bagi orang yang membedakan, la darar yakni memadaratkan orang lain. Wa la dirar yakni membalas, ya. Membalas dengan balasan yang melebihi dari kadarnya. Seperti kemarin saya contohkan, kalau misalkan ada seorang yang mengambil uangnya atau memukulnya sekali, kemudian dia membalasnya berapa? 3 kali misalkan. Ini berarti membalas lebih dari kadarnya. Atau kalau ada seorang yang mencuri uangnya yang hanya misalkan 10.000, ya, kemudian dia membalas mengambilnya 50.000. Ini adalah dirar menurut pendapat yang kedua. Ala kulli hal, kemarin kita katakan, ya, semuanya adalah apa? Terlarang. Baik kita katakan berbeda atau tidak berbeda, ataupun kalau kita katakan berbeda bermakna yang pertama maupun yang kedua, semuanya adalah apa? Terlarang. Ya, semua doror adalah terlarang. Baik diri sendiri maupun orang lain membalas dari lebih dari kadarnya, semua itu adalah terlarang. Ya, kenapa? La darar di sini adalah nakirah. Dan kaidah, menurut kaidah, an-nakiratu ba'dan nafyi ya'um. Ya, nakirah jatuh setelah la nafi itu adalah menunjukkan apa? Umum. Ya, di sini darara nakirah jatuh setelah la nafi. Ya, berarti menunjukkan apa? Umum. Semua apa saja yang itu berupa madarat, maka masih dalam hadis ini. Ahsan. Baik, hadis ini, kuani, kemarin kita katakan termasuk dari 5 kaidah besar dalam fikih. 5 kaidah besar dalam fikih. Apa saja 5 kaidah tersebut? Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Ya, atau dengan kata yang lain, al-umuru bimaqasidiha. Baik, yang kedua, nah, kaidah yang kedua, 5 kaidah besar. Apa? Hadir kan kemarin? Nah, cuma lupa. Baik. Baik. Al-yakinu la yazulu bisyak. Nah, al-yakinu la yazulu bisyak. Hasan. Yang ketiga, terus. Kesulitan itu membawa kemudahan. Bahasa Arabnya al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Nah, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Baik, yang keempat. Al-'adatu muhakkamah. Nah, al-'adatu muhakkamah. Al-'adah muhakkamah. Baik, yang kelima. Ad-dararu yuzal, yaitu diambil dari hadis ini. La dharara wa la dirar. Ahsantum. Baik, sekarang kita lanjutkan hadis ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salisu wa thalathun. Hadis ke-33. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, seorang sahabat yang mulia. Kita katakan radhiyallahu anhuma karena dia dan bapaknya keduanya adalah sahabat. Bapak beliau yaitu Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, adalah salah seorang sahabat juga karena beliau masuk Islam. Ingat, paman Nabi SAW yang menjumpai kenabian Nabi SAW ada berapa? 4. Yang 2 tidak masuk Islam. Yang masuk Islam adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Baik. 2 pamannya lagi yang tidak masuk Islam adalah yang pertama siapa? Abu Talib.
Abu Talib, yang nama dia adalah Abdul Harith ibnu Abdul Muttalib. Baik. Kemudian siapa lagi? Abu Lahab. Abu Lahab, yang nama dia adalah Abdul Uzza. Baik. Dan menakjubkanku perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, dan ini menunjukkan tentang pentingnya nama. Perhatikan, dua nama paman Nabi SAW yang masuk Islam, Hamzah dan Abbas, dan keduanya diperbolehkan di dalam Islam. Hamzah sama Abbas boleh nggak dalam Islam? Boleh. Baik. Tapi yang tidak masuk Islam, Abdul Haris, boleh atau tidak? Nggak boleh. Abdul Uzza, boleh atau tidak? Nggak boleh. Nggak masuk Islam. Semua nama yang menghambakan diri kepada selain Allah adalah haram. Berkata Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Maratibul Ijma', para ulama bersepakat tentang haramnya semua nama yang menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdu Husain, Abdu Ali, Abdul Rasul. Ini adalah semuanya terlarang, kecuali Abdul Muttalib. Di sini ada perselisihan di kalangan para ulama. Demikian kata beliau. Dan pendapat yang sahih bahwasanya Abdul Muttalib juga adalah terlarang. Pendapat yang sahih adalah terlarang juga menamakan dengan Abdul Muttalib. Adapun sabda Nabi SAW yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang membolehkan nama Abdul Muttalib, yaitu kata Nabi SAW, Ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Ini bukan suatu dalil tentang bolehnya, karena itu hanya bersifat khabar dari Nabi SAW. Dan ada perbedaan antara khabar dengan hukum. Nabi SAW di sini bukan untuk menunjukkan tentang hukum bolehnya, tetapi untuk mengkhabarkan bahwasanya dia adalah cucunya Abdul Muttalib. Baik. Abdullah ibnu Abbas, biografinya berlalu di dalam hadis ke-19. Beliaulah seorang ulama ahli tafsir, sahabat ahli tafsir yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum", seandainya semua manusia itu diterima dakwahum, pengakuan mereka. Dakwahum, dakwah secara bahasa maknanya adalah at-talab, yaitu menuntut atau meminta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahum ma yadda'un", dan bagi mereka ma yadda'un, apa yang mereka minta. Yadda'un di sini apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka minta. Baik. Adapun secara istilah ahli fikih, dakwah adalah idafatul insani ila nafsihi istihqaqa syai'in fi yadi ghairihi aw dhimmatihi. Idafatul insani ila nafsihi. Ini definisi dakwah. Idafatul insan ila nafsi, yaitu seorang manusia menyandarkan kepada dirinya apa? Istihqaqa syai'in fi yadi ghairihi, tentang kepemilikan sesuatu yang ada di tangan orang lain. Saya ulang lagi. Dakwah dalam istilah ahli fikih adalah seorang manusia menyandarkan kepada dirinya tentang kepemilikan sesuatu yang ada di tangan orang lain. Jadi ini barang ini di tangan orang lain, tetapi dia mengaku punyanya. Mengaku bahwasanya barang tersebut adalah miliknya. Baik. Jelas ini ya? Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Seandainya semua manusia diterima pengakuan mereka, tentu atau niscaya beberapa manusia yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengaku harta suatu kaum dan darah suatu kaum. Artinya kalau semua pengakuan diterima, nanti akan mengatakan apa? Si fulan yang itu membunuh
bapak saya, atau si fulan yang mengambil harta saya, yang mencuri harta saya dan sebagainya. Baik, di sini amwala qaumin wa dima'ahum, harta dan darah. Apakah ini suatu pembatasan ataukah sekedar misal? Sekedar misal ataukah pembatasan? Dima'ahum, amwala qaumin wa dima'ahum. Kalau seandainya ada seorang misalkan mengaku bahwasanya rumah itu masih saya kontrak, masih dalam kontrakan saya, masuk dalam hadis ini atau tidak? Kan mengaku ini, mengaku. Baik. Kalau kita katakan ini adalah pembatasan, berarti nggak masuk, karena bukan harta dan bukan darah. Baik. Tapi kalau kita katakan ini sekedar contoh, hadis Nabi SAW, amwala qaumin wa dima'ahum, ini sekedar contoh saja, maka berarti apa? Masuk. Dan ini yang benar. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, amwala qaumin wa dima'ahum, di sini hanya sekedar apa? Contoh saja. Semua apa yang dimiliki oleh orang lain, hak orang lain, kemudian kita mengakunya, berarti itu adalah apa? Masuk di dalam hadis ini. Ya. Adapun penyebutan Nabi SAW harta dan darah di sini hanya sekedar untuk contoh saja. Kemudian kata Nabi, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Akan tetapi al-bayyinatu 'alal mudda'i. Al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Al-bayyinah adalah al-alamatul wadihah. Ya, tanda yang jelas. Ya. Dan didefinisikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-bayyinatu kullu ma yubayyinul haqqa wa yudhiruhu. Kata Imam Ibnul Qayyim, al-bayyinatu fi syara' ismun lima yubayyinul haqqa wa yudhiruhu. Al-bayyinah di dalam syariat itu adalah semua apa saja yang dapat menjelaskan suatu hak dan menampakkannya. Ini namanya al-bayyinah. Semua apa saja, segala sesuatu yang dapat menampakkan hak dan menjelaskan hak, maka itu adalah al-bayyinah. Berarti nanti mencakup saksi. Saksi ini masuk di dalam al-bayyinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna minasy-syuhada." Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Carilah saksi 2 orang dari kaum lelaki. Kalau tidak ada, maka kalau nggak ada 2 laki-laki, maka 1 laki-laki kemudian 2 perempuan. Berarti saksi termasuk apa? Al-bayyinah. Termasuk al-bayyinah juga, yaitu apa? Bukti. Ya, bukti. Ini juga termasuk al-bayyinah. Seperti misalkan KTP atau baju atau segala sesuatu yang menunjukkan itu adalah bayyinah. Qarinatul hal. Ya, qarinatul hal, qara'in. Ini juga termasuk al-bayyinah. Oleh karena itu lihat Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, dia juga berhukum dengan apa? Qarinatul hal. Qarinatul hal. Dalam kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya ada 2 wanita, ya kan, yang mengembala, begitu ya, yang berteduh dengan membawa bayinya. Ditaruh bayinya, kemudian salah satu bayinya diambil oleh serigala. Bayi diambil serigala. Baik. Kemudian tinggal 1 kan bayinya. Masing-masing mengaku itu adalah bayinya. Ini bayiku. Kemudian semuanya datang kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Seorang wanita dan 2 wanita datang kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, itu kan ada yang tua, ada yang kecil. Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, udahlah, daripada ribut-ribut, udah gini aja biar adil, dipotong. Akhirnya ya, yang kecil mengatakan, "Khalas wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah milik anak, itu adalah anak si dia." Apa yang terjadi? Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian memberikan kepada yang kecil. Ini anakmu. Kenapa?
Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan anak itu kepada yang kecil? Karena tatkala ingin dipotong, jelasnya kalau anak dipotong berarti apa? Ya mati kan, nggak mungkin dipotong jadi dua. Dipotong jadi dua. Seorang ibu, namanya seorang ibu, tatkala melihat anaknya mau dipotong, otomatis apa? Nggak tega kan? Udahlah, daripada dibunuh, udah mendingan berikan saja kepada dia. Nggak apa-apa deh. Daripada dia mati, mendingan diakui oleh orang lain. Yang penting anak saya tidak mati. Kalau seandainya yang tua tadi itu adalah benar-benar anaknya, kenapa kemudian kok dia diam saja? Mana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya? Wadah. Oleh karena itu Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kecerdasannya memberikan anak itu kepada yang kecil. Di sini Nabi Sulaiman alaihissalam menghukumi dengan apa? Apakah di sini ada saksi? Apakah di sini ada bukti? Tidak. Tetapi dengan apa? Qarinatul hal, yaitu dengan perasaan seorang ibu, dengan kasih sayang seorang ibu. Ya, jelas ya? Baik. Contoh yang lain yang disebutkan oleh para fuqaha dalam masalah ini, kalau ada, kata para ulama ahli fikih, kalau ada seorang dia memakai imamah, memakai apa? Sorban, dan kemudian membawa sorban di tangannya. Dia sudah pakai, kemudian apa? Masih bawa sorban. Dikejar oleh seorang di belakangnya, seorang yang nggak memakai sorban. Dan orang yang mengejar ini mengatakan, berikan kepada saya sorban. Milik siapa sorban tersebut? Yang mengejar atau yang membawa sorban? Tahu ini gambarannya? Ada orang pakai sorban, kemudian dia megang sorban, jadi dua. Di belakangnya ada orang mengejar, nggak pakai sorban, sambil berkata, berikan kepada saya sorbanku. Milik siapa? Maksudnya? Milik yang bawa. Atau milik yang ngejar? Yang ngejar. Baik. Aslinya orang yang membawa barang itu berarti bersama orang yang membawa kan? Berarti aslinya di sini sorban tersebut adalah milik yang membawa. Tetapi kita lihat korinahnya. Korinah menunjukkan apa korinah itu? Indikasi, ya. Indikasi menunjukkan bahwasanya di sini adalah milik orang yang mengejar. Kenapa? Karena menurut adat tidak mungkin orang yang memakai kemudian bawa dua, ya kan? Iya enggak? Aslinya memang orang yang membawa berarti itulah miliknya. Tetapi di sini ada korinah yang menunjukkan bahwasanya itu bukan miliknya. Jadi korinah ini sangat penting sekali. Oleh karena itu para ulama dalam fikih sering mereka berhukum dengan apa? Korinah. Seperti lagi dalam contoh yang mereka berikan, kalau misalkan ada seorang yang tengkar, tukang kayu sama orang misalkan kalau kita misalkan supir misalkan, tengkar masalah gergaji misalkan, ini milik siapa? Yang sopir mengaku ini punya saya, yang tukang kayu mengatakan ini punya saya. Di sini zahirul hal punya siapa? Tukang kayu. Karena itu peralatan milik dia. Itu pada asalnya. Dan demikian seterusnya. Demikian juga misalkan sebaliknya, kalau misalkan ada seorang penuntut ilmu sama misalkan orang nggak pernah sekolah, nggak pernah apa, tengkar masalah kitab. Ini punya siapa? Zahirul hal di sini adalah milik siapa? Yang pelajar. Demikian seterusnya. Ini berhukum dengan apa? Qarinatul hal diperbolehkan. Diperbolehkan. Ini termasuk al-bayyinah juga. Lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bagi orang yang menuduh. Al-mudda'i. Di sini dengan mengkasrah ain. Al-mudda'i. Di sana ada al-mudda'a alaih dengan menfathah ain. Kalau al-mudda'i ini yang apa? Yang menuduh. Kalau al-mudda'a alaih ini adalah yang dituduh. Apa bedanya al-mudda'i sama al-mudda'a alaih? Para ulama mengatakan kalau mudda'i bedanya, kalau al-da'i apabila dia diam udah ditinggalkan. Karena dia yang menuntut. Kalau yang menuntut diam, enggak mau menuntut, ya khalas, beres kan? Benar atau enggak?
Misalkan antum yang menuduh atau menuntut. Kalau antum nggak mau menuntut, ya khalas. Nggak akan jadi persidangan kan? Nggak akan ke hakim, nggak akan repot-repot. Kalau antum nggak mau menuntut. Tapi kalau al-mudda'a alaih adalah kalau dia diam, ya, nggak dibiarkan. Karena dia yang dituntut. Biar diam pun nggak dibiarkan. Paham ini ya? Apa bedanya al-mudda'i dengan al-mudda'a alaih? Kalau mudda'i, apabila dia diam, dibiarkan. Beres permasalahan. Karena dia yang menuntut. Kalau al-mudda'a alaih, walaupun dia diam, akan tetap dituntut. Baik. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Al-yamin. Apa al-yamin? Al-yamin adalah kalau bahasa kita sumpah. Ya, sumpah. Sebenarnya makna yamin memiliki banyak makna, tapi yang dimaksud di sini adalah sumpah, yaitu definisinya sumpah dalam istilah ahli fikih, al-yamin ta'qidus syai' bi dzikri mu'azzamin bil wawi aw ihda akhwatiha. Ta'qidus syai' yaitu apa? Menguatkan sesuatu bidzikri mu'azzamin dengan menyebutkan zat yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau sifatnya atau namanya, ya, dengan wawu atau salah satu temannya, ya, al-waw, wallahi atau billahi atau tawahi. Ini adalah sumpah, definisi sumpah. Dan sumpah ya ikhwani, ya, tidak sembarangan. Jangan sembarangan di dalam bersumpah. Oleh karena itu para ulama ul-balaghah dan para ulama lainnya mengatakan bahwasanya sumpah tidak layak dikeluarkan kecuali pada 3 keadaan. Ya, sumpah tidak layak diberikan atau diucapkan kecuali pada 3 keadaan. Yang pertama, kalau sesuatu yang disumpahi tersebut adalah sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Maka di sini apa? Boleh kita bersumpah sekalipun nggak diminta sumpah. Banyak Nabi SAW bersumpah sekalipun beliau tidak diminta sumpah. Tapi kapan? Karena apa yang akan beliau bicarakan adalah sesuatu yang sangat penting. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila yang kita ajak bicara ini ragu-ragu. Yang kedua, kalau yang diajak bicara ini ragu terhadap ucapan kita. Yang ketiga, kalau yang diajak bicara ini mengingkari ucapan kita. Beda ya, sama yang pertama sama yang kedua beda. Kalau yang kedua ini masih cuma ragu-ragu doang, tapi yang ketiga sudah mengingkari ucapan kita. Pada 3 keadaan ini maka diperbolehkan atau bahkan dianjurkan untuk apa? Bersumpah. Jadi kapan saja keadaannya? Terluasit. Yang pertama, kapan diperbolehkan untuk bersumpah? Baik, apabila perkara yang disumpahi tersebut adalah penting sekali. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, baik, apabila yang diajak bicara ini meragukan ucapan kita. Ahsan. Yang ketiga, Kohar. Baik, apabila yang diajak bicara ini mengingkari ucapan kita. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwasanya kita harus menjaga sumpah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfadhu aimanakum." Jagalah sumpah-sumpah kalian. Dan perlu diketahui bahwasanya menjaga sumpah mencakup 3 perkara. Menjaga sumpah dalam ayat ini, "Wahfadhu aimanakum", ya. Jagalah sumpah-sumpah kalian mencakup 3 hal. Yang pertama, tidak banyak sumpah. Jadi termasuk menjaga sumpah adalah tidak banyak sumpah. Sedikit-sedikit, wallahi. Sedikit-sedikit demi Allah. Ini adalah tidak layak. Baik. Yang kedua, apabila kita bersumpah, maka hendaknya kita memenuhinya. Tidak boleh kita menyelisihinya. Kalau misalkan kita bersumpah, demi Allah, ya, saya apabila nanti pulang ke rumah, saya akan
Misalkan nyembelih berapa? 50 ayam jago misalkan. Berarti nanti apa? Penuhi. Penuhi. Tidak boleh diselisih karena itu bukan suatu maksiat. Baik. Yang ketiga, apabila kita melanggarnya, maka hendaknya membayar kafarah. Ya, membayar kafarah. Baik. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'fadu aymanakum." Jagalah sumpah-sumpah kalian. Ini mencakup 3 perkara. Yang pertama, Pak Seniman? Memenuhi sumpahnya. Walaupun ini nomor 2 sebenarnya. Baik. Yang pertama lagi, Pak, siapa nih namanya? Namanya dulu, siapa dulu? Asri, ya Pak Asri. Tidak banyak bersumpah. Ahsan. Yang pertama adalah tidak banyak bersumpah. Kemudian yang kedua tadi disebutkan Pak Seniman, yaitu apa? Hendaknya kita memenuhi sumpah. Tidak boleh menyelisihi. Adapun yang terakhir, Anda ya, belum ya? Baik, kalau melanggar maka apa? Bayar kafarah. Kafarahnya apa? Kafarahnya bayar sumpah, puasa, kemudian apa lagi? Memberi makan 60 orang miskin atau memberi pakaian. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, wal yaminu ala man anka. Baik, di sini ada satu permasalahan. Sumpah. Kapan sih seorang itu diminta sumpah? Diminta sumpah. Perlu diketahui bahwasanya sumpah itu dalam hak apa? Kita minta sumpah itu dalam hak siapa? Hak anak Adam. Adapun dalam hak Allah Subhanahu wa taala enggak perlu disumpahi. Ya, contoh. Kalau kamu bertanya kepada saudaramu misalkan, tadi sudah sholat maghrib belum? Sudah. Perlu kita tanya lagi? Sumpah demi Allah, kamu sudah sholat? Perlu atau enggak? Enggak perlu. Sudah, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu disumpahi. Jelas ini ya? Jadi masalah hak Allah Subhanahu wa taala antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala enggak perlu disumpahi. Misalkan lagi tentang zakat, misalkan. Kalau ada orang ngaku harta saya belum sampai nisab. Perlu kita sumpahi? Sumpah kamu belum sampai nisab? Enggak perlu. Tapi kalau masalah-masalah anak Adam, ya, masalah-masalah hak antara manusia, maka ini apa? Ini yang disumpahi. Misalkan benar kamu yang mengambil hartanya si fulan ataukah tidak? Kalau tidak, dia tidak mengaku dan memang tidak ada bukti, maka apa? Di sini apa? Boleh kita minta untuk dia bersumpah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal yaminu ala man ankar. Wal yaminu ala man ankar. Tapi hadis ini ya ikhwani, ya, sebagaimana kemarin saya sebutkan, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Kaidah yang besar dalam masalah kehakiman, dalam masalah pengadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarah Sahih Muslim, dan dikatakan juga oleh Al-Imam Ibnul Mulakkin di dalam kitabnya Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam, ya. Dan diambil faedah dari hadis ini, khawani, adalah tentang perhatian Islam tentang masalah harta dan darah. Perhatian Islam, penjagaan Islam terhadap harta dan darah manusia. Karena hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak menerima semua, ya, tuduhan atau semua omongan orang adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, yang menjaga kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, undang-undang Islam adalah undang-undang yang paling terbaik. Tidak ada undang-undang yang lebih baik daripada undang Islam. Ya. Oleh karena itu sangat lucu apabila ada sebagian orang yang menganggap bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang zalim, agama yang tidak adil, agama yang ketinggalan zaman dan sebagainya. Afa hukmal jahiliyyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang akan mereka harapkan? Kalau mereka tidak menginginkan agama Islam, hukum-hukum Islam, apalagi yang mereka harapkan? Apakah hukum-hukum kufar, tauhid yang mereka harapkan? Yang terbukti gagal di dalam apa? Di dalam menjaga kemaslahatan umat.
Lihat peradaban Barat, undang-undang yang diterapkan Barat, demokrasi, tidak menambah kecuali kehancuran, ya, tidak menambah kecuali hanya kesengsaraan, baik dalam politik, ekonomi, dan dalam masalah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menanamkan kepada diri kita dan kepada masyarakat kita bahwasanya Islam adalah agama yang indah, Islam adalah agama yang adil. Hendaknya kita semuanya kembali kepada agama Islam, mempelajari agama Islam, dan berusaha untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Nah, dan dalam hadis ini juga ajaran kepada kita bahwasanya bagi orang yang menuduh, ya, hendaknya dia mendatangkan bukti, saksi, bukti, ya, atau seperti tadi saya katakan, korina, indikasi-indikasi. Ya, adapun sembarangan tuduhan, maka ini tidak bisa diterima. Kemudian dalam hadis ini juga adalah ajaran dari Nabi SAW bahwasanya seorang yang dituduh dan yang penuduh tidak bisa mendatangkan bukti, maka hendaknya yang dituduh untuk apa? Bersumpah, wal yaminu ala man angkat, untuk melepaskan dirinya dari tuduhan. Baik.